sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang fikih wudu begitu ya. Jadi kita di pertemuan sebelumnya menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan sunnah wudu. Dan sunnah wudu itu banyak begitu ya. Tidak hanya sebatas baca bismillah, tapi juga termasuk yang dikatakan sunnah itu menigakalikan basuhan. Menigakalikan basuhan termasuk usapan kepala. Sebagian ulama mengatakan usapan kepala cukup sekali. Tapi ada teks dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau tidak membedakan antara kepala atau juga anggota tubuh lain. Karena dalam riwayat Sayyidina Utsman bin Affan, jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan mencontohkan bagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW, beliau menigakalikan seluruh basuhan dan usapan, termasuk usapan kepala. Itu salah satu sunnahnya. Tapi itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Karena basuhan pertama itu sudah cukup untuk sudah cukup untuk rukun wudunya sudah jatuh pada di basuhan pertama. Jadi basuhan kedua ya bagus, basuhan ketiga afdol. Itu sunnahnya begitu. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan menyentuh lawan jenis atau istri apakah membatalkan wudu. Jadi kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Karena kalau kita lihat apa yang kita pelajari dulu sejak dulu di Indonesia, guru-guru kita tuh mengatakan kalau menyentuh istri itu wudunya batal. Karena istri bukan mahram kita, kan begitu. Istri bukan mahram kita, maka bersentuhan dengan istri wudunya batal. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu. Tapi kemudian belakangan ada beberapa pendapat yang menilai bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Karena banyak riwayatnya ya, bahwa Nabi Muhammad SAW qabbala ba'du azwajihi. Dalam sebuah riwayat gitu, Nabi Muhammad tuh kalau mau berangkat sholat beberapa kali, seringkali mencium istri-istrinya sebelum berangkat sholat, kemudian dia ke masjid walam yatawaddo, dan dia enggak wudu lagi. Itu kan riwayat yang masyhur sekali ya, bahwa Nabi Muhammad mencium istrinya sebelum beliau berangkat ke masjid. Maka banyak tuh di antara kita yang kalau ke masjid pamit sama istrinya tuh pakai cipika-cipiki begitu. Ustadz lagi gitu. Rumahnya samping masjid gitu. Yang pas cipika-cipiki jemaah lewat ngeliatin gitu. Ustadz mau ke masjid romantis banget. Mau ke masjid kayak mau pergi jihad gitu. Cipika-cipiki. Masuk ke masjid dia enggak wudu lagi. Nah, bagi sebahagian orang yang masih menganggap wudunya itu batal dengan menyentuh istri kan jadi aneh tuh. Tapi pendapat bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu itu ada gitu. Nanti kita lihat bagaimana komparasi antara yang mengatakan batal atau tidak batal. Dan juga riwayat masyhur sekali ya, ketika Nabi Muhammad SAW sholat tahajud di rumah, sholat malam, ternyata pas tempat sujudnya Nabi itu ada Sayyidah Aisyah yang lagi tidur. Jadi karena ya Nabi Muhammad kan rumahnya kecil ya. Nabi Muhammad rumahnya itu berapa meter kali berapa tuh? 4 kali 4 meter.
Kalau kita buka kitab Barzanji, orang kampung kalau biasanya maulid itu kan baca Barzanji. Nah di kitab Barzanji itu kan dijelaskan bagaimana rupa rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ukuran pintunya berapa meter, tingginya cuma 2,3 meter ya tinggi pintunya. Kemudian lebarnya cuma 1,3 meter. Kecil itu lebarnya. Sebagian riwayat bilang ada pintunya, sebagian riwayat cuma tirainya doang begitu. Yang dulu ketika Nabi Muhammad sedang sakit, Nabi Muhammad nggak ikut sholat, kemudian beliau buka tirainya kan gitu. Buka tirainya dari pinggir situ. Orang-orang sahabat di Masjid Nabawi kan ngelihat, saking apa istilahnya cintanya dia sama Nabi, para sahabat tuh pengen batalin gitu. Ayo kita batalin sholat kita biar Nabi masuk dulu, biarin Nabi Muhammad masuk biar jadi imam lagi gitu. Jadi cuman sayangnya orang kita tuh kalau baca Barzanji kagak diterjemahin kan gitu. Baca Barzanji ya baca aja jadi maulid ya nggak apa-apa. Cuman sayang aja karena itu kan seperti apa namanya buku panduan mengenal Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau lahir, kemudian diberikan wahyu, kemudian menengahi perselisihan antara Quraisy ketika itu tentang Hajar Aswad, sampai kemudian bentuk rumahnya Nabi gitu. Sampai ada beberapa tetangga gitu di kitab Al-Barzanji itu diceritakan ada beberapa tetangga Nabi Muhammad orang Yahudi yang bukan tetangga Nabi, orang setelah apa namanya tetangganya Al-Barzanji. Syekh Al-Barzanji punya tetangga yang masuk Islam gara-gara karena Syekh Al-Barzanji itu sering ngumpulin orang buat bikin maulid gitu. Sering ngumpulin orang buat bikin maulid di rumahnya. Nah tetangganya itu orang Nasrani yang kemudian heran tuh ngelihat Barzanji, Syekh Al-Barzanji kalau ngumpulin orang tuh ngasih makan, ngasih sedekah begitu. Sampai akhirnya beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya paginya masuk Islam gitu. Dua-duanya masuk. Ceritanya begitu. Nah itu sayangnya kita belajar apa Barzanji itu jadi bacaan aja, nggak dipelajari gitu. Padahal apa itu kan apa ibaratnya tuh Syama'il Al-Muhammadiyah mini begitu ya dibanding Syama'ilnya Imam At-Tirmidzi. Jadi begitulah rumahnya Nabi Muhammad SAW kecil, tidur beliau sholat, tapi ternyata ketika sedang sholat Sayyidah Aisyah tuh apa kalau bahasa kitanya ngulet begitu ya. Bahasa kitanya ngulet sampai akhirnya kakinya Sayyidah Aisyah ada di tempat sujudnya Nabi. Nah ketika Nabi Muhammad mau sujud, Nabi Muhammad geser itu kaki Sayyidah Aisyah. Nah, itu kan kata ulama, oh berarti kan Nabi Muhammad lagi sholat tapi beliau nyentuh kakinya Sayyidah Aisyah gitu. Kalau nyentuh kan berarti megang, kalau megang mestinya wudunya batal, tapi Nabi Muhammad sholatnya diterusin tuh kan gitu. Kan gesernya tuh kagak make remote kan gitu. Ya megang Nabi Muhammad tuh, nggak dipencet remote kaki Aisyah kemudian belok gitu kan enggak. Nah, berarti nyentuh lawan jenis termasuk istri itu ada pengecualian begitu. Nah, tapi kalau kita ini mutlak Syafi'iyah kebanyakan itu memutlakkan menyentuh istri itu wudunya batal. Nah, kita lihat nanti penjelasannya. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu itu setidaknya ada 5. Pertama, keluar sesuatu dari lubang kemaluan, depan dan belakang. Ini kalau bahasanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni kitab Kifayatul Akhyar bahasanya apa ainan kana aurihan, baik itu ada bendanya kelihatan bisa dipegang, aurihan atau dia hanya angin saja, kentut misalnya begitu. Najisan ma'ian kana au jamidan, baik itu bentuknya cair atau bentuknya padat. Najisan kana au tahiran, baik itu dia benda najis atau benda suci. Mu'tadan kana au ghairu mu'tadin, baik itu dia biasa keluar lewat situ atau tidak biasa, itu semuanya membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan apa yang keluar, tapi keluarnya dari mana.
Kalau dia keluarnya dari dubur atau keluarnya dari kubul depan, kemaluan depan, maka itu batalin wudu. Baik itu najis atau suci. Baik yang keluar tuh sesuatu yang memang biasa keluar lewat kemaluan atau sesuatu yang nggak biasa keluar dari kemaluan. Seperti apa? Perempuan, laki-laki kencing keluarnya batu misalnya. Itu kan nggak biasa tuh ya. Keluarnya batu. Walaupun yang keluar cuman batu, kerikil gitu atau pasir ya tetap batalin wudu. Atau yang keluar apa? Misalnya laki-laki keluarnya darah gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang nggak biasa bagi laki-laki, itu juga membatalkan wudu. Jadi yang batalin wudu itu makhrajnya, tempat keluarnya. Apa yang keluar tuh nggak peduli. Pokoknya kalau dia keluar dari lubang kemaluan baik depan atau belakang itu membatalkan wudu. Tapi dari banyak yang keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang, satu yang tidak membatalkan wudu yaitu air mani. Karena air mani itu tidak membatalkan, air mani itu membuat dia berhadas besar tapi tidak membuat dia berhadas kecil. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu memang mungkin yutasawwar tajurrudul janabah bighairil hadisil asghar. Mungkin sekali orang berhadas besar tapi hadas kecilnya tuh nggak ada. Orang mungkin hadas besar tapi dia nggak hadas kecil. Contohnya seperti orang yang tidurnya duduk di atas tanah menempel pantatnya, itu kan nggak batalin wudu kalau kata mazhab Syafi'i, tidur. Dan itu kebanyakan ulama juga mengatakan demikian. Nah lagi tidur begitu kemudian dia keluar air mani, tidurnya duduk mimpi basah begitu, cuman tidurnya duduk, wudunya nggak batal, cuman dia wudu wajib mandi janabah. Maka ketika nanti habis mandi janabah dia nggak perlu wudu lagi karena emang wudunya nggak batal, karena air mani tidak membuat dia berhadas kecil, air mani membuat dia berhadas besar. Cuman rasanya sulit kalau orang mandi nggak megang kemaluan tuh pasti megang kemaluan. Makanya dia wudu bukan gara-gara air mani, wudunya gara-gara ketika mandi dia megang kemaluan, ketika mandi dia kencing. Itu kan sepaket ya, orang Indonesia kalau mandi itu sepaket, kencing juga, juga, gitu, megang kemaluan juga. Nggak ada yang mandi doang tuh nggak ada. Hatta sampai dia mandi di kolam renang pun tetap aja megang kemaluan tuh ke orang Indonesia gitu. Walaupun kan mungkin aja kan orang mandi janabah tuh ke kolam renang nggak megang apa-apa, langsung keluar langsung sholat tuh sah kan gitu. Karena rukun mandinya terpenuhi. Jadi keluar sesuatu dari lubang kemaluan tuh membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang keluar tidak melalui lubang kemaluan tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar lewat tangan kita misalnya, atau darah keluar lewat hidung, mimisan itu tidak membatalkan wudu. Tapi apakah dia membatalkan sholat itu kan dipertanyakan atau ditinjau oleh ulama. Kalau dia banyak mengalir ya dia batal, tapi bukan gara-gara batal wudunya, tapi sholatnya ada najisnya, ada darahnya. Tapi kalau dia sedikit, setetes dua tetes, dia nggak batal wudunya. Jadi keluar sesuatu dari lubang kemaluan, kalau ada najis yang keluar selain dari lubang kemaluan maka tidak batal wudunya. Seperti nanah misalnya, atau darah ya, yang paling sering nanah dan darah. Kita punya bisul di sebelah siku kiri nih, sikut kiri ada bisulnya. Kita udah jagain rapi-rapi dari kecil sampai merah banget, kita jagain baharian. Maksudnya biar ntar pas merah banget kita tusuk, pecah kan demen ngeliatnya kan gitu. Kita jagain rapi banget supaya ntar kita pecahin sendiri. Kan ada orang gemes begitu ya. Dia sama bisul gemes. Bisulnya dirawat sama dia dari kecil. Di kecil dirawat, dikasih salep, dikasih minyak. Sampai gede pas sudah kelihatan gede, wah enak nih ditusuk nih kan gitu. Mata hitamnya tuh langsung keluar. Itu bisul udah dijaga rapi-rapi dari kecil, lagi sholat begitu. Lagi sholat ternyata di masjid, di musola anak lari-larian, banyak anak, tiba-tiba nggak sengaja tuh anak ditepak sikutnya ditepak sama anak kecil. Wah itu sakitnya minta ampun tuh. Darahnya keluar, nanahnya keluar, wudunya nggak batal karena tidak keluar dari lubang kemaluan. Tapi sholatnya bermasalah karena ada najis di tangannya. Ada nanahnya, ada darahnya. Maka yang harus dilakukan oleh orang ini ya tinggal masuk ke kamar mandi,
atau ke tempat wudu, bersihin tangannya dari nanah najis, setelah itu dia sholat lagi. Tidak perlu wudu lagi karena wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal karena najis itu tidak keluar dari lubang kemaluan. Jadi yang jadi patokan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu adalah makhrajnya, tempat keluarnya. Kalau tempat keluarnya adalah dubur, batal. Tempat keluarnya kubul, batal. Tapi kalau tempat keluarnya bukan dari lubang kemaluan, maka tidak membatalkan wudu. Termasuk muntah itu, walaupun diperdebatkan, muntah itu tidak membatalkan wudu dalam pandangan kebanyakan ulama Asy-Syafi'i. Karena sejatinya kan muntah kan sama-sama kotoran. Bedanya kalau kotoran itu keluar dari belakang, muntah dari depan keluar gitu. Karena pintu belakang ketutup, dia nggak bisa tembus, maka akhirnya muntahnya keluar di depan. Nah itu nggak batalin wudu, cuman muntahnya najis kita sepakat. Muntahnya najis kita sepakat, tapi batalin wudu nggak? Kebanyakan ulama Syafi'i bilang nggak batal. Karena yang jadi problem itu makhrajnya, yang jadi standar kita auja, kata Al-Quran kan auja'a ahadun minkum minal ghaid, ketika kalian keluar atau selesai dari buang hajat. Nah buang hajat itu proses mengeluarkan sesuatu dari lubang kemaluan, maka itu yang jadi standarnya ulama Syafi'i auja'a ahadun minkum minal ghaid, ketika kalian keluar dari kamar mandi. Al-ghaid itu sebenarnya bukan ini ya. Al-ghaid itu kan al-khala, tempat kosong, ruang hampa gitu. Karena dulu orang zaman dulu nggak punya kamar mandi di rumah. Kalau mau ke kamar mandi ya sono ke padang lapang. Namanya WC terbang kalau sekarang gitu. Itu pupnya diplastikin, habis diplastikin diterbangin. Wah gitu. Dilempar kemana tahu. Nah dulu juga sama. Orang kalau kemana-mana ya mau ke kamar mandi apa mau ke WC ya begitu. Jadi dia ke padang lapang, kemudian dia bawa seperti apa ya? Kalau sekarang tuh kayak apa sih namanya papan perisai Kapten Amerika gitu. Jadi pas dia duduk, dia jongkok, dia tutupin gitu biar nggak kelihatan orang gitu. Nah, itu dulu begitu. Maka itu ada ayat Al-Qur'an gimana? Wala junuban illa abiri sabil kan gitu. Janganlah seorang junub masuk ke masjid kecuali cuman lewat doang gitu. Jadi itu karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu, jadi orang-orang sekitar Masjid Nabawi itu nggak punya WC. Dan pintunya tuh cuma satu, pintu depan. Pintu depan tuh langsung ke Masjid Nabawi. Jadi ketika dia mau ke buang hajat begitu, atau dalam keadaan junub, ya dia lewat Masjid Nabawi itu. Makanya kan kata Nabi Muhammad ke dalam mi'raj Sayyidah Aisyah gimana? Wajihu abwabuha gitu. Arahin pintunya jangan ke masjid lagi gitu, karena setiap orang mau mandi janabah dia lewat masjid gitu. Setiap orang mau mandi janabah dia lewat masjid, itu nggak bagus. Belokin pintunya jangan ke Masjid Nabawi. Jadi itu keluar sesuatu dari lubang kemaluan, apapun yang keluar. Anak kecil dulu kan kita sering main gundu tuh ya, main gundu dicetol masuk ke mulut itu, besok pagi tuh gundu keluar. Yang keluar pas dia pup cuman gundunya doang gitu. Nah itu gundu juga batalin wudu. Tapi gundunya suci Ustaz, gundu sih suci, tinggal diberesin aja tuh yang nempel-nempel gitu. Cuman tuh batalin wudu gitu ya. Nah kemudian teman-teman para jemaah yang dirahmati Allah, yang membatalkan wudu juga tidur. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena tidur tuh kata ulama mazinnatun li khuruji syai'in minad dubur. Tidur itu adalah kondisi di mana biasanya orang mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Kenapa dikatakan demikian? Ini pernyataan ini mazinnatun li khuruji syai'in minad dubur. Tempat kondisi di mana biasanya orang mengeluarkan sesuatu dari duburnya. Ini karena dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan al-ainani wika usah. Kedua mata itu wika itu penutup pengikat. Wika itu mata ini pengikatnya dubur. Fa idza namatil ainani intalaqal wika.
Kalau mata ini tertutup, maka pengikatnya terbuka. Kalau pengikatnya terbuka, berarti kemungkinan ada sesuatu yang keluar dari dubur. Maka itu tidur kita katakan membatalkan wudu. Karena wahyunya bilang begitu. Nabi Muhammad bilang mata itu, kalau mata kita terjaga, itu dubur tertutup, ada ikatannya, ada yang ikat. Tapi kalau matanya ketutup, itu ikatannya kebuka. Kalau ikatannya kebuka, maka banyak sesuatu yang kemungkinan keluar dari dubur. Maka itulah tidur dikatakan sebagai pembatal wudu. Gitu. Tidur dikatakan pembatal wudu. Karena itu, karena sebab wudunya ada, sebab tidur membatalkan wudu sebab kemungkinan ada yang keluar dari dubur, ulama mengecualikan tidur yang dalam keadaan duduk, yang mana pantatnya nempel di atas tanah. Itu tidak membatalkan wudu. Dikecualikan tidur dalam keadaan duduk yang pantatnya menempel tanah. Hatta kata Imam Al-Hisni Kifayatul Akhyar, walaupun dia nyender di tembok, walaupun dia nyender di pintu, walaupun dia nyender di meja, kalau pantatnya nempel di atas tanah, wudunya nggak batal. Karena pantatnya karena nempel di atas tanah, nempelnya nempel benar begitu ya. Nempel yang benar-benar nempel sehingga pantat tidak punya ruang untuk mengeluarkan sesuatu, itu yang nggak batal. Nah, karena kan kita gampang ya, kita kalau ngelihat orang naik motor, apa naik mobil atau duduk di bangku gitu ya, biasanya di lampu merah. Pas di lampu merah kita lagi naik motor, toto ada depan kita naik motor, pantatnya ngangkat dikit gitu. Nggak ngeliat gitu, ya kan? Dia ngangkat kanan, ada sesuai selera sih, ada yang ngangkat kanan, ada yang ngangkat kiri kan gitu. Kira-kira mau ngapain tuh? Mau kentut itu dia. Karena pantat memang butuh ruang untuk mengeluarkan anginnya gitu. Karena kalau nggak diangkat itu pantat keluarnya susah. Yang ada malah mukanya merah gitu. Susah. Maka itu kalau dia pantatnya nempel tanah, kemungkinan dubur tertutup ya memang iya, karena memang begitu kondisinya gitu. Jadi tidur yang kenapa tidur dikatakan batalin wudu? Karena tidur kondisi di mana orang biasanya keluar sesuatu dari duburnya, dan keluar sesuatu dari dubur tuh batalin wudu. Karenanya dikecualikan orang yang tidur. Pernah gak dulu Ustaz ada orang yang tidur dalam keadaan duduk tapi Nabi Muhammad gak nyuruh dia wudu lagi? Ada riwayatnya masyhur kan, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Kata beliau dulu orang-orang tuh nunggu antara maghrib dan isya di Masjid Nabawi tapi pada tidur. Saking lelahnya antara maghrib dengan isya. Karena isyanya Nabi kan beberapa riwayat kan agak ditelat-telatin kan gitu. Nabi Muhammad lihat kondisi orang-orang aja, kalau lagi pada ngumpul di awal waktu ya awal waktu dia sholat. Tapi kalau emang rada telat, Nabi Muhammad entar-entarin sholat isyanya. Nah antara maghrib dan isya, beberapa sahabat yang diam di Masjid Nabawi itu tidur. Tidurnya dalam keadaan duduk. Ketika datang waktu isya, mereka sholat tanpa wudhu lagi. Dan Nabi Muhammad gak nyuruh mereka wudhu lagi. Gitu. Lebih-lebih lagi dalam riwayat Imam Abi Dawud dikatakan hatta takhfiqu ru'usahum. Sampai palanya tuh angguk-anggukan. Nah gitu ya. Kalau palanya ngangguk berarti kan tidurnya duduk. Kalau palanya ngangguk tidur berdiri jatuh kan gitu. Itu bukti buat tidurnya duduk. Nah, pantatnya menempel di atas tanah. Jadi tidur kalau pantat tidur tentu duduk ya, bukan rebahan ya. Karena kalau rebahan tuh kagak nempel tanah sepenuhnya. Artinya masih ada ruang terbuka. Walaupun secara kalau kelihatannya sih nempel tanah kan gitu. Cuman tidur atau rebahan tuh tidak sekuat kalau dia sedang dalam keadaan duduk. Ini yang dalam istilah ulama disebut dengan istilah an-naumul mutamakkinu maq'aduhu 'alal ardi. Nah, gitu kan bahasanya tuh an-naumu al-mutamakkinu maq'aduhu 'alal ardi. Tidur yang mutamakin. Mutamakin tuh nempelin maq'aduhu pantatnya 'alal ardi di atas tanah gitu. An-naumu al-mutamakin maq'aduhu 'alal ardi. Jadi itu yang dikatakan batalin wudu. Maka kalau tidak dalam keadaan seperti ini, artinya tidurnya tidur asal aja, rebahan kanan, rebahan kiri, minggir kanan, minggir kiri, ya wudunya batal gitu. Kemudian selanjutnya yang batalin wudu itu hilang akal. Nah hilang akal ini sama kayak tidur. Kan kata ulama tidur aja
madzinnatun li khuruji syai'in minad dubur. Tidur tuh kondisi di mana orang biasanya keluar sesuatu dari dubur. Maka lebih-lebih lagi orang yang hilang akal. Ini hilang akalnya karena sebab mabuk atau sakit. Hilang akalnya karena sebab mabuk orang sakit. Ketidaksadaran orang ketika hilang akal tuh jauh lebih dalam daripada dia tidur. Artinya tidur aja kita bilang batal wudunya karena kemungkinan ada yang keluar, apalagi hilang akal. Karena ketidaksadaran seseorang ketika hilang akal jauh lebih dalam dibanding dia tidur gitu. Oh ya, tidur belum didefinisikan. Tidur itu istirkha'ul badani wa zawalu syu'urihi wa khafa'u kalamin min indihi. Itu definisi tidur. Istirkha'ul badan. Badannya renggang. Renggang itu maksudnya dalam keadaan nyaman. Wa zawalu syu'urihi, rasanya hilang. Jadi dicolek dia nggak berasa kan gitu. Diguntingin kukunya dia nggak berasa, dicukur rambutnya dia nggak berasa kalau tidur tuh kan gitu. Itu zawalu syu'uri, istirkha'ul badan, badannya renggang, rasanya hilang, wa khafa'u kalamin min indihi, dan dia udah nggak dengar lagi. Itu namanya tidur. 3 tuh, renggang badan, hilang rasa, nggak dengar gitu. Nah, dari poin ketiga ini membedakan antara tidur sama ngantuk. Ngantuk orang mungkin badannya renggang, mungkin badannya dalam kondisi yang dia nyaman dengan itu. Mungkin juga orang kalau ngantuk tuh rada hilang rasanya. Tapi orang ngantuk tuh pasti dengar, cuman dia gak paham. Orang ngantuk tuh pasti dengar tapi dia gak paham. Ya kan, kayak lagi khutbah Jumat dia dengar gak khotib ngomong tadi? Dengar gitu. Ngomong apaan? Apa ya? Tadi lupa gitu. Dengar sih dengar, cuman dia nggak paham. Nah, kalau orang tidur sama sekali nggak dengar. Orang tidur sama sekali nggak dengar. Pas dicolek, tahu-tahu dia langsung Allahu Akbar gitu. Saking kagak sadarnya dicolek langsung Allahu Akbar. Padahal khotib baru khutbah kedua gitu. Jadi itu bedanya tidur sama ngantuk. Tidur tuh renggang badan, hilang rasa, dan nggak dengar suara. Nah, ngantuk bedanya di situ. Suaranya tuh dia masih dengar suara orang, cuman dia nggak paham. Ya biasanya orang kalau tidurnya udah lama gitu ya, di ujung-ujung tidur tuh dia tiba-tiba dengar suara orang kan gitu. Dia dengar suara orang, cuman dia nggak paham. Berarti itu tidur yang itunya udah hilang, tinggal sisa-sisanya doang masih ngantuk begitu. Namanya tidur. Nah, ketidaksadaran orang ketika hilang akal itu menjadi kondisi yang jauh lebih dalam dibanding tidur. Kalau tidur aja batal, apalagi orang hilang akal. Dan itu ada teksnya dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan gimana ya? Tidaklah orang itu hilang akalnya karena sebab mabuk atau sakit, kecuali ada sesuatu yang keluar. Itu sesuatu yang pasti keluar dari duburnya kalau dia hilang akal. Maka itu kondisi hilang akal jauh lebih dalam daripada tidur, maka itu membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya apa? Menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan ini yang lebih enak tuh bahasanya memegang gitu. Karena menyentuh kemaluan yang batalin wudu itu dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian luar tidak membatalkan wudu. Karena Nabi Muhammad mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang massa itu memegang kemaluannya maka dia wudu lagi. Dalam riwayat lain Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan riwayat dalam kitab Musnadnya, man afdho dzakarahu falyatawaddo. Afdho itu artinya masaka bibatinil kaf, menyentuh atau memegang dengan dengan bagian dalam. Afdho. Jadi di riwayat mengatakan kalau massa itu masih bisa diumumkan dengan bagian luar telapak tangan juga iya, itu namanya almas. Tapi kalau afdho, nah afdho itu artinya memang megang dengan bagian dalam. Karena tidak mungkin satu hadis punya makna dua. Hadis itu pasti maknanya mengerucut ke satu makna. Karena kalau maknanya banyak tuh kagak jadi dalil kan gitu. Maknanya pasti satu. Dari mana kita tahu makna satu? Kita kumpulin banyak riwayat, kita ketemu oh ada riwayat afdho. Berarti almas dalam riwayat-riwayat lain itu kita giring pemahamannya menjadi afdho, megangnya dengan bagian dalam telapak tangan.
Dari mana kita tahu telapak tangan dalam, telapak tangan luar? Gampang. Ini kita tinggal begini aja. Kita rapetin tangan kita begitu. Mana yang kelihatan tuh bagian luar, mana yang kagak kelihatan tuh bagian dalam. Nah, gitu telapak tangan. Maka menyentuh kemaluan pakai pinggir-pinggir jari ini atau pakai ujung jari, kalau bahasa kitabnya bihurufil asabi. Ini pinggir-pinggir sisi-sisi jari atau bitorof, atau dengan ujung jari itu nggak batal wudunya, karena dia bukan bagian dalam. Bagian dalam tuh yang namanya juga batin. Batin tuh kan kagak kelihatan. Ya kalau kita giniin nggak kelihatan tuh namanya ada bagian batin, bagian dalam. Tapi kalau yang kelihatan tuh namanya zahir gitu. Jadi zahir sama batin tuh gampang, tinggal giniin aja. Nah, ini kagak diajarin di kelas mana-mana nih, cuma di sini doang. Kan ya. Ya kan, saya belum pernah ada orang ngajarin begini gitu. Kayaknya cuma ngajar ngaji sama saya doang. Jadi begini bagian dalam. Ini kita tahu nih, kalau kita kagak punya guru yang cakep susah nyarinya, karena disebutin di kitab kan begitu. Bagian dalam mana nih? Ini ada putih, ada coklatnya. Yang apa? Kalau putih berarti bagian dalam. Tapi disebut di kitab tuh bi hurufil asabi, enggak batal. Dengan sisi-sisi jari enggak batal. Sampai dengan ujung jari itu nggak batal begitu. Ini kan agak bingung nih jelasinnya nih. Untung kita punya guru yang cakep, dibilang begini nih, gampang. Mana zahir, mana batin, nih tempelin tangan dua-duanya. Lihat mana yang zahir, apa mana yang kelihatan, mana yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu ada batin, yang kelihatan itu zahir. Cocok dengan apa yang disebutkan dalam kitab, berarti megang kemaluan dengan sisi-sisi jari. Itu tidak membatalin wudu, termasuk dengan ujung jari, karena ujung jari itu termasuk bagian zahir. Jadi tidak berarti kalau dia bagian yang putih berarti batin, enggak. Kan begitu. Itu namanya menyentuh kemaluan. Nah, ada pendapat berbeda dari ulama, misalnya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak batalin wudu. Kenapa enggak batalin wudu? Karena ada hadis yang lain mengatakan, hadis Tolq bin, ini hadisnya masyhur ya, hadis antara hadis Tolq bin Ali dengan hadis Busrah binti Sofwan. Hadis Busrah binti Sofwan ini hadis yang bilang wudunya batal nyentuh kemaluan. Hadis Tolq bin Ali ini hadis yang bilang nyentuh kemaluan itu enggak batal. Karena Tolq bin Ali dulu pernah nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, adna tawaddu'u min masjid zakar. Ya Rasul, kalau kita megang kemaluan batal gak wudu kita? Wudu lagi gak? Kata Nabi Muhammad, mahiya illa bud'atun minka. Kemaluan itu tidak beda dengan bagian tubuh kamu yang lain. Sama kayak kuping, sama kayak pipi, sama kayak kaki, sama kayak tangan. Kalau megang pipi, megang kuping gak batal, kenapa megang kemaluan jadi batal? Dia sama tubuh kamu juga, jadi gak batal. Nah, hadis Tolq bin Ali itu. Ini hadis Tolq bin Ali ini yang jadi jadi dalil bagi mazhab Imam Abi Hanifah kalau menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Lebih-lebih lagi Tolq bin Ali ini, atau menyentuh kemaluan, kata Imam Abi Hanifah, menyentuh kemaluan itu perkara yang terjadi setiap hari. Orang pasti nyentuh kemaluannya tiap hari. Kalau ini terjadi tiap hari, mestinya hadis yang bilang batal itu riwayatnya banyak begitu. Tapi hadis yang bilang batal itu riwayatnya Busrah binti Sofwan doang gitu. Busrah binti Sofwan doang riwayatnya. Padahal ini perkara terjadi setiap hari. Maka dasar itu yang jadi pandangan Imam Abi Hanifah bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, kalau kata jumhur yang bilang batal, hadis Busrah itu jadi nasakh, jadi penghapus hadis Tolq bin Ali. Karena Tolq bin Ali itu orang lama di Islam. Dia tuh orang yang udah dari dulu masuk Islamnya udah lama. Dari awal-awal Nabi Muhammad hijrah tuh Tolq bin Ali sudah masuk Islam. Artinya hadis ini udah ada sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi, artinya Nabi Muhammad di Madinah, hadis itu udah ada tuh, menyentuh kemaluan enggak batal. Nah, Busrah binti Sofwan ini orang yang Islamnya belakangan. Islamnya nih baru menjelang Nabi Muhammad wafat, kan begitu. Bahkan dalam sebuah kitab tuh gimana dikatakan, dua hal yang ditinggalkan, terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu salah satunya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Jadi hadis Busrah binti Sofwan ini udah dekat-dekat Nabi Muhammad wafat. Artinya hadis ini belakangan
Nah, kalau ada sesuatu yang dua kontradiksi, ada kontradiksi antara hadis itu kan mesti dikumpulin ya. Biar ngamalin dua-duanya, biar kagak ada hadis yang nganggur kalau bahasa kitanya gitu. Nggak boleh kita bikin hadis nganggur. Pokoknya dua-duanya diamalin. Kayak hadis doa tuh Nabi Muhammad doa gimana? Bibatini kafaihi, ke telapak tangan dalamnya mengarah ke langit. Tapi satu waktu Nabi Muhammad doa justru bagian zahir telapak tangannya yang ke langit gitu diangkat. Maka kalau kita bilang doa begini doang, kita bikin nganggur tuh hadis yang doanya begini. Kalau kita bilang doa begini, berarti hadis yang begini kita anggurin lagi. Nggak boleh tuh. Nganggurin perkataan Nabi itu nggak boleh. Berarti ibtol perkataan Nabi itu membatalkan perkataan Nabi itu dosa. Mesti dikumpulin. Dikumpulin. Oh, begini tuh doanya kalau minta rahmat. Kalau doa begini tuh biar nolak bala gitu. Jadi kalau begini untuk nolak bala, kalau begini minta kebaikan. Dua-duanya jadi diamalin kan gitu. Kalau kita bilang begini doang, oh berarti hadis yang ini kita nggak amalin. Nah ini hadis ini Tolok bin Ali ini kontradiksi dengan hadis Busroh. Tolok bin Ali bilangnya nggak batal, Busroh binti Sofwan bilang batal. Maka sebisa mungkin kita kumpulin. Ternyata kan nggak ngumpul juga nih, susah. Karena kesemuanya nggak nyatu nih, kontradiksinya full kan gitu, 100% kontra. Yang satu bilang batal, satu bilang nggak batal. Maka kalau emang nggak bisa dikumpulin, kita cari mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan itu dinasakh sama yang belakangan. Nah ketemu tuh, Tolok bin Ali itu orang Islamnya udah dari dulu. Sedangkan Busroh binti Sofwan ini orang Islam yang belakangan. Artinya beliau tuh menjelang wafatnya Nabi Muhammad beberapa bulan baru dia masuk Islam dan dia meriwayatkan ini. Oh berarti ini hadisnya nih menghapus hadis yang sebelumnya. Jadi kata jumhur ulama, menyentuh kemaluan itu batalin wudu karena hadis ini menasakh menghapus hadis sebelumnya. Dan perkara batalin wudu ini nggak usah ditanya kenapanya kan gitu. Nggak usah ditanya kenapa ya menyentuh kemaluan batal wudu. Ini amrun ta'abudi, ini perkara ritual atau bahasa kerennya ini perkara dogmatis, gitu. Dogma begitu. Jadi nggak perlu ditanya, pokoknya wahyunya bilang begitu, kita tinggal amalin. Walaupun beberapa ulama sih ya ada aja yang nyari-nyari hikmahnya apa dan sebagainya. Cuman ini perkara lah apa kalau bahasanya Dr. Ali Jum'ah amrun lahuti, gitu. Amrun lahut itu perkara ilahi, urusan ilahi. Gitu kita tinggal ngikutin. Jadi menyentuh kemaluan batalkan wudu dengan bagian dalam. Kalau dengan bagian dalam tapi ada penghalangnya seperti ada kain, ada sarung, itu nggak batal wudunya. Yang batal tuh kalau langsung menyentuh kemaluan. Kemudian selanjutnya menyentuh lawan jenis. Nah ini ya yang kan kita bahas nih tentang menyentuh lawan jenis, termasuk istri ya, karena istri kan lawan jenis kita ya. Kalau sejenisnya sama bukan istri namanya itu. Aula mastumun nisa. Nah ini kalimatnya aula mastumun nisa atau kalian menyentuh istri. Sebenarnya bahasa Arab tuh kagak kenal kalimat la masa yulamisu. Bahasa Arab kenalnya la masa yalmasu. Lamnya kagak panjang, lamnya pendek. La masa yalmasu. Itu yang dikenal bahasa Arab. La masa tuh kagak dikenal sama bahasa Arab. Artinya orang Arab kagak pakai itu. Maka itu ada beberapa ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran tuh ada bahasa bukan bahasa Arab gitu. Ada bahasa bukan bahasa Arab. Banyak kalau kita mau cari ayatnya banyak gitu. Cuman bahasa non Arab yang banyak dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, lamasa yulamisu itu bukan bahasa yang dikenal begitu oleh orang Arab. Orang Arab mengenalnya kalau menyentuh tuh lamasa yalmasu. Cuman lamasa yulamisu ini diriwayatkan dari 7 qori. Dari 10 qori yang ada, 7 qori itu bilang la masa yulamisu au la mastumun nisa. Jadi dari 10 qori yang maksudnya perawi yang meriwayatkan qiraat, dari 10 itu 7 qori bacanya au la mastumun nisa. 3 qori yang lain bacanya au la mastumun nisa. Lamnya enggak panjang tapi pendek. Tapi apapun itu pokoknya la masa dengan la masa itu artinya sama, yaitu menyentuh perempuan. Nah, gitu. Menyentuh kemarin itu membatalkan wudu. Nah, tapi membatalkan wudu itu sebelum batalin itu ada tiga versinya. 3 versi la masa arti yang diartikan oleh ulama. Asy-Syafi'iyah mengartikan la mastumun itu mutlak menyentuh.
pokoknya menyentuh. Menyentuh, disentuh, sengaja nggak sengaja itu menyentuh namanya, batal wudunya. Nah, mazhab Imam Abu Hanifah ini agak lebar nih, agak luas. La masa yulamisu itu diartikan jama'a yujami'u, yaitu menggauli. Atas dasar tadi bahwa bahasa Arab tuh nggak kenal lama, bahasa Arab kenalnya lama sayalmas, menyentuh. Kalau ditambahin la, oh berarti dia ada musyarakah. Ada, itu diartikan sebagai jamaah menggauli. Dan arti menggauli dari ayat ini itu disebutkan juga oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi salah satu tafsiran Ibnu Abbas, lama itu artinya menggauli. Maka yang batal wudunya itu kalau menggauli pasangan. Kalau cuman megang, nyentuh, pelukan tidak batalin wudu. Itu mazhab Imam Abi Hanifah. Nah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal ini pendapat ketiga, lamasa di sini artinya lamsu bi syahwah, menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat. Kalau nyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak batalin wudu. Kenapa enggak batalin wudu? Ya tadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Nabi Muhammad megang Sayyidah Aisyah kakinya, kemudian Nabi Muhammad beberapa kali kan juga sebelum berangkat ke masjid menyentuh istrinya, kemudian dia tidak wudu lagi. Dasar hadis ini yang bikin dibedakan antara menyentuh dengan syahwat. Yang menyentuh sendiri enggak batal, tapi kalau menyentuh dengan syahwat, itu yang batalin wudu. Itu 3 pendapat. Satu yang ketat banget Asy-Syafi'i, pokoknya menyentuh batal, nggak ada urusan ada syahwat apa nggak ada syahwat, sengaja apa nggak sengaja, kesentuh apa disentuh, pokoknya batal. Nah yang kedua ini yang lebar banget begitu, yang menyentuh artinya itu bukan menyentuh tapi menggauli, itu Al-Hanafiyah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal menyentuh dengan syahwat gitu. Kalau menyentuh dengan syahwat itu dibantah oleh sebagian ulama Syafi'i. Ya betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh Sayyidah Aisyah dalam beberapa riwayat, kemudian beliau tetap meneruskan salatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencium istri-istrinya sebelum berangkat salat tanpa wudu lagi. Tapi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pernyataan Sayyidah Aisyah, innahu amlakukum lil irbah. Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai jaga syahwatnya. Tidak ada orang yang paling pandai menjaga syahwatnya dibanding Nabi Muhammad SAW. Maka pembedaan antara menyentuh dengan syahwat atau tidak dengan syahwat itu tidak berlaku untuk kita. Karena kita bukan Nabi Muhammad SAW yang pandai menjaga syahwatnya, maka itu tidak berlaku. Dan itu juga kalau dikatakan Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad geser kakinya Sayyidah Aisyah, kan yuhmal. Itu muhtamal, apa ya Sayyidah Aisyah tidur telanjang kan begitu. Kan mungkin saja Nabi Muhammad geser, iya geser, tapi yang dipegang tuh bukan yang dipegang tuh ya bajunya, maksudnya bersamaan dengan bajunya, tidak langsung kulit ketemu kulit. Kan begitu. Itu sanggahannya Syafi'iyah. Maka kita enggak bedain mana syahwat, mana enggak ada syahwat, pokoknya batal. Kalau dikatakan itu artinya menggauli, ini lebih jauh lagi. Kenapa lebih jauh? Karena pertama secara bahasa lamasa kalau diartikan menggauli itu enggak. Karena dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat menggauli tapi bukan dengan lamasa. Ketika Sayyidah Maryam, Sayyidatuna Maryam kan punya anak. Kemudian kan Sayyidah Maryam kan agak gimana katanya? Kaifa yakunu li walad wa lam yamsasni bashar kan gitu. Gimana aku bisa punya anak padahal tidak satu pun laki-laki menyentuhku. Menyentuh artinya menggauli. Ayat ini bilang menyentuh tapi artinya menggauli. Semua paham itu karena Sayyidah Aisyah yang ngomong. Aku tidak mungkin bagaimana aku bisa punya anak. Walam yamsasni bashar, tak sekalipun aku disentuh. Disentuh yang artinya menggauli pada ayat ini bukan lamasa tapi massa. Massa ya mas. Walam yamsasni bashar. Artinya Al-Quran kan mestinya konsisten. Kalau bilang di sini massa artinya menggauli, maka di ayat lain yang maksudnya menggauli pakai kalimat itu juga. Tapi ini bukan. Gitu. Jadi secara bahasa la massa jauh kalau diartikan menggauli. Kemudian yang kedua urutan ayatnya. Kalau kita lihat ayatnya ini kan panjang. In kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Urutan ayat ini hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelum ayat ini kan au jaa ahadun minkum minal ghaid.
siapa yang baru beres dari kamar mandi dan menyentuh kemaluan. Ini kan urutan sesuatu yang membatalkan wudu, bukan yang membuat orang mandi janabah. Itu bukan karakternya Al-Quran. Kalau menempatkan 2-3 masalah berbeda dalam satu urutan ayat itu enggak. Karakter Al-Quran enggak gitu. Jadi karakter Al-Quran itu satu hukum dalam naat yang sama, dalam wa yang sama, arti dalam prase yang sama. Kalau dalam satu prase diartikan berbeda-beda, wah itu bukan karakternya Al-Quran. Nah, dari situ kemudian ulama Syafi'i mengatakan menyentuh, ya udah menyentuh, batal wudunya. Kita nggak bilang ada syahwat nggak ada syahwat, batal. Karena yang pandai menjaga syahwat Nabi Muhammad. Kita nggak bilang menggauli, karena kalau diartikan menggauli kejauhan, gitu. Jadi kita artikan bahwa lama sawilamis itu artinya menyentuh, tok. Mau menyentuh apa syahwat dengan syahwat, disentuh nggak ada apa, sengaja nggak sengaja, pokoknya batal. Nah, tapi walaupun itu menyentuh secara mutlak batal, tapi juga ada syaratnya. Bersentuhan dengan wanita yang membatalkan itu syaratnya pertama, pastikan yang bersentuhan itu lawan jenis, kan gitu. Karena kalau bukan lawan jenis nggak batal. Karena dalam kondisi tertentu kita mungkin bersentuhan dengan seseorang yang kita nggak tahu kelaminnya apaan, kan gitu. Kan iya. Lagi mau ke masjid, lagi mau ke musola, atau lagi di jalanan, tiba-tiba ada orang lari kenceng banget, kita disenggol. Saking kencengnya kita jatuh tuh disenggol. Cuman kita nggak tahu tuh tadi yang nyenggol kita siapa ya. Atau lagi di kerumunan, lagi di bazar, yang nyenggol kita tuh siapa ya. Laki apa perempuan? Kalau laki rambutnya gondrong, rambutnya panjang tuh kayak perempuan. Cuman kalau perempuan kok nabraknya kenceng banget begitu. Wah, itu kan kemungkinannya ada itu ya. Laki-laki rambut gondrong banyak, perempuan tenaga kuda juga banyak kan gitu. Perempuan yang tenaganya gede kan juga banyak. Berarti kita bingung tuh laki apa. Wah, kalau sesuatu yang meragukan tuh nggak jadi apa-apa, nggak mempengaruhi apa-apa. Kita nggak tahu tuh laki apa perempuan, ya kita jalan aja. Aslinya kita tuh suci, ya kita suci. Sampai ada sesuatu yang meyakinkan kita batal. Dan tadi yang nyenggol tuh kita nggak yakin, laki kita nggak yakin, perempuan juga kita nggak yakin. Maka keyakinan yang ragu-ragu gini nggak jadi apa-apa. Jadi pastikan dulu yang bersentuhan tuh lawan jenis. Nah, yang kedua, bersentuhannya pada bagian tubuh yang ada dagingnya gitu. Tidak batal bersentuhan gigi, kuku dan rambut. Kalau bahasanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu Kifayatul Akhyar, yushtaha bil lamsi wala yushtaha bin nadhar. Kenapa harus daging, bagian yang ada dagingnya? Karena itulah bagian yang bersyahwat kalau kita sentuh. Kita menyentuh rambut orang tuh kagak ada syahwatnya. Kuku itu tidak membuat orang menjadi standar cantik. Orang kan kalau mau bilang cantik ya, iya. Dari mana dia tahu cantik? Kukunya bagus kan, enggak gitu. Standar cantik tuh bukan kuku kan gitu. Standar cantik bukan gigi kan gitu. Standar cantik tuh ya itu. Dan kita kalau megang orang, megang perempuan yang kita bersyahwat tuh pada bagian yang ada dagingnya. Maka menyentuh gigi, dan agak sulit ya kalau kita bayangin nyentuh gigi bagaimana gitu. Pokoknya gigi nggak batal, kuku juga nggak batal. Nah, kita kalau mau pamit sama bini ke masjid biar nggak batal, adu-aduan kuku aja gitu. Ya kan paling dilihatin sama tetangga kan gitu. Wah, suami istri udah lama kayak gitu tuh gitu. Setiap ke masjid adu-aduan kuku gitu. Itu rambut juga nggak batal. Nih kalau rambut nih kondisinya kalau kita lagi gimana biasanya tuh apa namanya teman-teman atau keluarga besar nginep di villa, nginep di homestay di puncak dan sebagainya, datang waktu subuh. Man kan karena keluarganya kebanyakan kamar dikit, orang tidur di mana-mana tuh kan gitu. Anak-anak kita, keponakan kita yang perempuan itu kan juga tidur pada di teras aja begitu. Nah, kita ini udah bangun subuh mau sholat subuh, dari jarak kamar mandi ke musola villa tuh lumayan tuh, kita ngelewatin beberapa apa namanya jasad-jasad orang yang lagi kepada tidur tuh gitu. Dari tempat tidur di kamar mandi kita ke musola jalan, nggak sengaja kita nginjek rambut apa istilahnya saudara kita yang bukan mahram, kita injek itu rambutnya nggak batal, karena rambut tidak membatalkan wudu. Yang batal tuh kalau kita injek palanya. Itu bukan cuma batal, jadi ribut lagi gitu, saudara. Jadi rambut, kuku dan gigi itu enggak batal. Yang penting yang ada dagingnya. Bersentuhannya tanpa penghalang. Jadi bersentuhan langsung al-basyaratu bil basyarah. Kulit ketemu kulit.
Kalau ada penghalang baju, kain itu nggak batal. Kemudian yang keempat, bersentuhan dengan wanita yang sudah balik, Kalau belum balik nggak apa-apa, tidak batal. Anak kecil yang lagi digendong sama ibunya misalnya. Kemudian kita lagi lewat mau ke masjid, kan biasa sama tetangga kan gitu, kita bercandain anaknya cantik manis, kita pegang pipinya, nggak batal wudu kita. Yang batal tuh kalau kita pegang pipi emaknya tuh, wah itu batal tuh. Itu bukan cuma batal tuh, kita berantem sama lakinya tuh, gitu. Jadi itu hukum kalau anak kecil belum balik nggak batal. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau ada anak kecil yang kayak perempuan, anak laki, namanya amrod. Anak laki-laki mirip kayak perempuan, namanya amrod tuh dalam bahasa Arab. Jadi dia laki, cuman manis banget begitu, putih, rapih, bersih, malah pipinya tuh kemerahan kayak perempuan. Nah, menyentuh amrod tuh termasuk sesuatu yang nggak batalin wudu, tapi kita dianjurkan wudu lagi. Dianjurkan wudu lagi ketika menyentuh amrod gitu. Kalau di Indonesia amrod tuh jarang ya. Karena standar laki kita dari kecil sampai dewasa tuh sama gitu-gitu semua. Gitu. Kalau di beberapa orang jazirah tuh anak kecilnya kan manis-manis, cakep kan gitu. Bahkan kita bingung nih laki apa perempuan kan gitu kalau ngelihat sekilas fotonya doang. Nah, gitu. Kalau udah mulai kelihatan ada janggutnya, nah berarti bukan amrod lagi gitu. Jadi itu namanya amrod. Kemudian yang kelima, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Kalau mahram nggak apa-apa. Ibu kita peluk boleh, ya peluk sih boleh, emang ibu kita gitu. Tapi nggak batalin wudu. Kemudian adik kita, kakak kandung kita, bibi kita, kemudian yang penting yang mahram. Istri boleh gak kita pegang? Ya boleh, istri sendiri mah kan nggak apa-apa dipegang. Cuman hukumnya wudunya batal. Dan istri bukan mahram. Apa istri mahram? Istri bukan mahram. Karena mahram itu kan yang haram dinikahi selama-lamanya. Karena sebab susu, kerabat, atau besanan nikah. Itu istri jadi istri kita kan bukti kalau dia bukan mahram. Kalau dia mahram kita nggak kita nikahin. Karena sebab misalnya menasab, ibu terus ke atas, bibi kandung, bibi terus ke sononya bibi. Maksudnya saudari kandung ayah atau ibu kita. Kemudian anak perempuan, terus ke bawah cucu kita. Kemudian saudari, seayah seibu atau seibu saja itu saudari, itu mahram. Keponakan juga mahram. Terus yang dari nasab. Nah, kalau dari besan karena sebab nikah, siapa yang mahram? Pertama mertua kita jadi mahram. Ketika kita qabil tu nikah, itu mertua perempuan langsung jadi mahram selama-lamanya. Kalaupun nanti kita cerai sama bini kita, itu mantan mertua kita, itu tetap mahram kita selama-lamanya, karena akad itu melazimkan kemahraman bagi mertua. Istrinya anak kita ngawinin perempuan orang, perempuan itu mantu kita, itu mahram kita selama-lamanya. Kalau keduanya sudah bergaul, anak kita dengan dia. Kemudian anaknya istri, kita ngawinin janda bawa anak perempuan. Nah, anak perempuan tuh kalau cuman kita kawinin emaknya belum jadi mahram, tapi kalau kita gaul emaknya jadi mahram gitu. Kemudian istrinya ayah kita nikah lagi dengan perempuan. Nah, perempuannya itu mungkin umurnya sama kita beda dikit kan gitu. Kadang-kadang kalau nyari bini kedua mudaan kan gitu. Orang kalau nyari bini kedua tuaan kan aneh tuh gitu. Ngapain nyari kedua kalau tua-tua juga kan gitu. Yang kedua tuh biasanya gitu. Mudaan kan gitu. Anak sama ibu jaraknya cuma sekian tahun karena itu bini kedua. Nah, itu mahram selama-lamanya karena bapak kita dia udah nikahin dia dan dia sudah bergaul dengan orang tua kita, jadi mahram selama-lamanya. Jadi kalau udah begitu jangan ngarepin dia jadi janda lagi begitu. Wah, lumayan tuh jadi janda kita bisa ambil, nggak bisa. Udah jadi bini ayah kita udah nggak bisa. Itu yang dari besanan ini kalau bahasa fikihnya musyaharah. Mahram karena sebab musyaharah, nikah. Mertua, mantu, anak istri, istrinya ayah. Nah, kalau sebab susuan, satu ibu susuannya, saudari sesusuan, saudari yang nyusu bareng sama ibu itu, kemudian anak dari ibu susuannya, kemudian saudari dari ibu susuan. Ini ibu susuan kita namanya Halimah misalnya. Halimah punya anak namanya Maimunah. Maimunah jadi mahram kita.
ternyata yang nyusu sama Halimah ada Maisarah. Maisarah juga mahram kita. Dan Halimah ini punya kakak, punya adik namanya katakanlah Laila. Laila juga jadi mahram kita. Jadi yuhram minar ridha ma yuhramu minan nasab. Jadi mahram karena sebab susuan sebagaimana mahram karena sebab nasab. Begitu juga kalau yang nyusu perempuan. Ini perempuan namanya Winda misalnya. Winda nyusu sama ibu Halimah. Halimah punya suami namanya Ahmad. Ahmad ke Winda jadi mahram. Karena susunya Halimah itu didapatkan berkat Ahmad. Jadi perempuan itu kan punya susu karena sebab menikah. Teorinya kan begitu. Orang perempuan kalau belum nikah belum punya susu. Teorinya begitu. Kalaupun ada orang yang punya susu sebelum nikah, saya belum dapat informasi itu. Cuman teorinya kan begitu. Susunya perempuan, maka dalam kitab fikih disebut labanul fahl. Susunya perempuan disebut labanul fahli. Al-fahl itu suami. Susunya suami gitu. Labanul fahl maksudnya adanya susu di dadanya itu karena sebab menikahnya itu dengan laki-laki. Maka itu laki-laki yang jadi suaminya ibu ini jadi mahram kepada anak-anak yang menyusu kepada istrinya tersebut. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan istri enggak masuk dalam hal ini. Istri bukan mahram karena nasab, istri bukan mahram karena besan, istri bukan mahram karena susuan. Istri enggak pernah jadi mahram. Akad itu cuman penghalalan al-ibdha. Ibdha kemaluan yang awalnya haram bagi kita jadi halal karena sebab akad nikah. Itu doang yang membuat berubah. Selain itu statusnya enggak berubah. Dia tetap bukan mahram kita. Karena bukan mahram ya maka kita boleh nikahi gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan silahkan kalau ada. Ya. Lagi sholat tidur. Ya karena tidur maka yang batal bukan cuma sholatnya, yang batal wudunya juga. Jadi ketika dia sadar ya dia ke kamar mandi, dia ke tempat wudu, dia wudu dulu baru kemudian sholat lagi gitu. Tidak. Maka itu kan kata Nabi Muhammad jangan sholat dalam keadaan